Hai guys, perkenalkan nama saya Agustina Wulandari Brutu dengan NIM 2107156. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Dalam analisis deskriptif data tunggal, berikut ini adalah poin-poin materi yang akan dibahas dalam video ini. Berikut ini adalah contoh soal yang akan dibahas dalam video kali ini. Yang pertama, kita akan mencari mean atau rata-rata, di mana rumus dari mean adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Pertama, kita jumlahkan jumlah data yang ada pada soal, yaitu pada pertemuan pertama. Nah, di sini kita dapat lihat jumlah data pada pertemuan 1 kita bagi dengan banyaknya data, yaitu 7, sehingga mean atau nilai rata-ratanya yaitu 2,28. Berikut adalah hasil dari nilai rata-rata atau mean yang sudah dicari dengan menggunakan rumus yang sama. Kemudian kita cari median. Median merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari data terkecil ke data terbesar atau sebaliknya. Nah, pada median terdapat dua rumus, yaitu rumus untuk data ganjil dan rumus untuk data genap. Karena jumlah data pada soal adalah 28 atau genap, maka kita menggunakan rumus data genap. Pertama, kita urutkan data dari yang terkecil ke data yang terbesar. Kemudian, banyaknya data yaitu 28 dibagi 2 ditambah X, 28 dibagi 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Maka didapat hasil X14 ditambah X15. Nah, nilai X14 atau data yang ke-14 adalah 3 dan ditambah dengan nilai X15 yaitu 3, kemudian dibagi dengan 2, sehingga hasilnya yaitu 3. Jadi, median data tunggal pada data tersebut adalah 3. Selanjutnya adalah modus. Modus adalah data yang mempunyai frekuensi tertinggi atau data yang paling sering muncul. Pada soal, data yang paling sering muncul adalah 3, yaitu muncul sebanyak 14 kali, maka modusnya adalah 3. Kuartil. Kuartil adalah kumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Cara menentukan kuartil ada 3 cara, yaitu yang pertama, menyusun data menurut urutan nilai, yang kedua, menentukan letak kuartil, dan yang terakhir, menentukan nilai kuartil. Untuk mencari kuartil pada soal, pertama, kita urutkan data, kemudian mencari letak kuartil menggunakan rumus kuartil, yaitu Q1 sama dengan 1, 28 ditambah 1 dibagi 4, sehingga didapat hasil 29 dibagi 4, dan hasilnya adalah 7,25. Begitu juga mencari letak kuartil 2 dan 3. Dan langkah terakhir yaitu menentukan nilai kuartil. Nilai Q1 sama dengan data ke-7, yaitu 2 ditambah 0,25, yaitu nilai koma dari hasil letak kuartil, dikali dengan data ke-8, yaitu 2, dikurang data ke-7, yaitu 2, sehingga nilai kuartil 1 yaitu 2. Begitu juga untuk mencari nilai kuartil 2 dan 3, juga desil. Desil adalah kelompok data dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Rumus dan cara pengerjaan desil hampir sama dengan kuartil, hanya saja desil dibagi dengan 10. Persentil. Persentil adalah kelompok data dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Rumus dan cara pengerjaan persentil dengan kuartil juga sama, hanya saja persentil dibagi dengan 100. Simpangan baku atau standar deviation. Simpangan baku adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari rata-ratanya. Di bawah ini adalah rumus dari simpangan baku. Dari soal kita ambil data dari pertemuan 1, kemudian kita ubah ke dalam bentuk tabel. Dengan X
masukkan hasilnya, kemudian dibagi dengan 42, sehingga mendapatkan hasil yaitu 0,47. Varian merupakan kuadrat dari simpangan baku dengan rumus S kuadrat. Jadi, hasil simpangan baku tersebut dikuadratkan dan hasilnya adalah 0,22. Baiklah, cukup sekian penjelasan tentang analisis deskriptif data tunggal. Semoga penjelasan saya dapat dipahami. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.